Ledakan gudang amunisi daerah Kodam Jaya di Ciangsana, Bogor sebabkan ratusan warga mengungsi dan sejumlah rumah rusak. Polisi tetapkan pengasuh yang menganiaya anak selebgram di Kota Malang, Jawa Timur sebagai tersangka. Rayakan Paskah, ribuan jemaat menggelar pawai obor keliling kota di Kota Jayapura, Papua. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda di akhir pekan kali ini? Senang sekali saya Pram Senjaya dan rekan saya. Dan saya Syafaati Suryo kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan pemirsa, siang kali ini kami awali dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di mana terjadi ledakan besar di gudang amunisi daerah Kodam Jaya. Ledakan terdengar hingga beberapa kilometer. Siapa nanti ikut kan? Detik-detik kebakaran gudang peluru atau amunisi milik Kodam Jaya di Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, terekam kamera warga. Kebakaran yang disertai suara ledakan terjadi pada Sabtu petang sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Puluhan kali suara ledakan membuat warga tinggal di perumahan di sekitar lokasi panik keluar rumah menyelamatkan diri. Enggak ada yang pecah sih, mungkin kalau jendela katanya ada yang terkelupas sampai pecah gitu ada. Retak-retak ada, Ya, tembok. katanya rumah Uwa ada yang retak. Oh ada. Tapi pas Pak RW, tadi pas habis selesai buka puasa atau apa? Pas dengaran. Lagi buka puasa. Oh pas buka puasa. Beberapa menit usai ledakan, sekitar 20 ambulans berdatangan ke lokasi kejadian. Sempat beredar kabar ada beberapa korban akibat ledakan. Namun hal itu dibantah oleh Pangdam Jaya, Majen TNI Muhammad Hasan. Pangdam memastikan tidak ada korban jiwa akibat ledakan ini. Dan sampai dengan saat ini kami sudah mengecek seluruh lokasi di perimeter kita 1 kilo ke depan ke arah pemukiman, tidak ada korban jiwa. Itu kami tegaskan tidak ada korban jiwa. Tapi dapat kami pastikan bahwa sistem pengudangan di Kodam Jaya ini, di gudang ini sudah sangat aman. Karena lokasinya berada di bunker dan di atasnya ada tanggul-tanggul yang mengamankan kalau ada ledakan yang ke samping. Akibat ledakan ini, ratusan warga yang berada dekat dari titik lokasi kejadian diungsikan ke rumah kepala desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sementara yang lainnya mengungsi ke keluarga mereka. Warga mengungsi di rumah kepala desa berasal dari Kampung Parung Pinang yang jaraknya sekitar 50 meter dari lokasi kejadian. Selain menyediakan tempat penampungan sementara, pemerintah desa juga menyiapkan petugas kesehatan dengan obat-obatan. Data dari pihak Tagana, total pengungsi saat ini mencapai 400 jiwa. Tim Liputan iNews melaporkan. Sisa pecahan diduga granat ditemukan di sekitar lokasi terjadinya ledakan gudang amunisi daerah Kodam Jaya TNI AD Ciangsana, Kabupaten Bogor. Pecahan diduga granat ini berwarna hijau gelap agak kehitaman dengan kotak-kotak kecil di seluruh bagiannya. Selain itu ditemukan juga granat utuh di dalam perumahan kota wisata klaster Nebraska atau sekitar 200 meter dari TKP ledakan. Sisa pecahan diduga granat ini diamankan oleh anggota TNI. Kini beberapa anggota TNI juga terlihat berjaga di area akses menuju Kampung Parung Pinang. Sejumlah warga dievakuasi ke tempat yang lebih aman agar tidak terdampak langsung peristiwa ledakan gudang peluru. Kita sedang mengamankan area situasi yang ada di sini, sehingga kita berharap supaya warga masyarakat untuk menjauh dari area situ yang kita evakuasi. Nah, untuk warga yang menemukan serpihan sendiri gimana, diserahkan ke siapa dan juga harus gimana, Udah? Ya ditaruh aja dulu di situ, nanti baru ada tim yang nanti untuk melaksanakan
evakuasi ke area. Tadi serpihan apa, Bang? Saya juga belum jelas itu ya. Cuma nanti biar di Ya, pemirsa, pasca adanya ledakan gudang TNI, petugas gabungan memperketat akses di sekitar lokasi kejadian agar tak ada warga yang berkerumun serta terdampak ledakan gudang peluru. Sejumlah petugas keamanan terus lakukan penjagaan di komplek perumahan warga di Cibubur, Jawa Barat. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak mendekat ke lokasi terjadinya kebakaran di gudang peluru. Hingga saat ini petugas gabungan juga masih fokus untuk memadamkan api di lokasi dan mengimbau warga tidak mendekat lokasi kebakaran. Pasalnya masih ada banyak ledakan yang berasal dari kebakaran gudang. Belasan ambulans dan mobil jenazah pun disiagakan untuk melakukan antisipasi adanya korban jiwa. Diketahui, informasi kebakaran ini sebelumnya diterima oleh petugas Semter Dinas Pemadam Kebakaran Gunung Putri, Kabupaten Bogor pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Sementara itu, Pangdam Jaya Maijen Muhammad Hasan mengimbau agar masyarakat sekitar tetap tenang dan melapor apabila menemukan selongsong peluru atau bahan peledak lain yang terlontar akibat ledakan gudang. Masyarakat yang di sekitar lokasi ini untuk tenang dan tidak perlu khawatir lagi karena kita nilai dampaknya ini sudah tidak akan menimbulkan ledakan lagi. Tapi kami masih juga memerintahkan para aparat kami menginstruksikan dari aparat Teritorial Kodam Jaya dan Kodam 3 Siliwangi, khususnya Kabupaten Bogor untuk apabila nanti ada mungkin kelongsong atau pengungsi yang terlempar dari ini untuk dilaporkan pada kami. Tapi sejauh ini semua dampak yang terjadi, kelongsong yang mungkin tadi mungkin banyak di media terlempar ke ini sudah kita amankan semua pada saat ini. Namun untuk itu kami tetap akan melakukan penyisiran hingga hari ini dan aparat kita masih bekerja sampai dengan besok pagi untuk melakukan penyisiran dan pembersihan. Untuk detailnya masih kita akan investigasi, tetapi kan karena yang tadi sampaikan di awal bahwa ini adalah munisi-munisi kadaluarsa dan sudah afkir yang kemungkinan sudah sangat labil, baik unsur kimianya maupun zat-zat lainnya, sehingga itu yang baru kita perkirakan. Sementara itu, pemirsa, petugas Dinas Pemadam Kebakaran telah berhasil memadamkan api, namun masih dalam tahap pendinginan. Petugas juga mengaku mengalami beberapa kesulitan, diantaranya bahan yang mudah meledak dan sulitnya sumber air. Sampai dengan sore ini kita masih proses pendinginan karena kalau dilihat dari konstruksi bangunannya memang perlu ada pendinginan lagi. Nah, sampai dengan saat ini kita sudah mengerahkan unit robotik dan kita juga mengamati dari drone dari atas apakah masih ada titik api atau tidak. Tadi saya lihat terakhir data yang kita dapat sekitar jam 3.30 itu sudah ada pengurangan dari titik apinya. Jadi istilahnya tinggal pendinginan saja, mungkin 1 jam 2 jam ke depan kita sudah bisa nyatakan selesai. Mungkin dalam proses pemadaman itu ada kendala seperti apa? Kalau kendalanya memang kan ini bahan yang ya potensi ada ledakan. Jadi kita juga masih koordinasi terus sama aparat setempat, sama tentara di sini, dan kita juga melihat apakah masih berpotensi atau tidak. Jadi itu yang mungkin jadi kendalanya. Kemudian yang kedua, sumber air juga menjadi kendala karena sumber airnya agak jauh. Jadi kita pakai sistem bukan statis tapi pakai dinamis, dibantu oleh Kabupaten Bogor dan Bekasi untuk bisa mensuplai unit kita yang ada di depan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini di lokasi ledakan gudang amunisi TNI AD, kita telah terhubung dengan rekan kami Irfan Hardiansyah dan juga Galuh Pandu langsung di lokasi. Namun terlebih dahulu kita ke Irfan, pemirsa. Ya, selamat siang rekan Irfan. Apakah petugas masih lakukan pendinginan dan bagaimana kondisi kebakaran di sana? Apakah sudah sepenuhnya padam pada siang hari ini? Baik, terima kasih Pram, Safa dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan di tempat kami melaporkan saat ini merupakan komplek TNI di mana tempat ini juga merupakan tempat kejadian ledakan gudang amunisi yang berada di wilayah Ciangsana, Bogor, Jawa Barat. Dari tempat kami melaporkan saat ini ke TKP ini sekitar 1 km dan kami para awak media masih tidak
maksud kami tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan untuk melihat ataupun mendekat ke TKP ledakan gudang amunisi. Dan dari informasi yang kami dapatkan bahwa memang total mobil pemadam kebakaran yang disiagakan untuk memadamkan api sejak malam tadi hingga pagi tadi ini sekitar ada 27 unit, dan dari informasi yang kami dapatkan juga bahwa memang api sudah berhasil dipadamkan sekitar pukul 4:35 pagi tadi. Dan untuk kondisi suasana saat ini terlihat sangat kondusif, dan untuk pendinginan juga sudah dinyatakan selesai pada pukul 8:15 pagi tadi dari informasi yang kami dapatkan dari petugas pemadam kebakaran. Dan Pram juga Safa, untuk gudang amunisi di lokasi ini terdapat 16 gudang amunisi. Dari 16 ini dinyatakan dari Pangdam Jaya, Maijen Muhammad Hasan ini menyatakan bahwa memang gudang nomor 6 yang merupakan titik lokasi ataupun titik yang merupakan lokasi meledaknya gudang di nomor 6. Dan untuk yang terdampak di sekitaran gudang amunisi ini terdapat ada gudang nomor 5 dan juga nomor 7. Kemudian Pram, Safa dan juga pemirsa bahwa memang Pangdam sudah memberikan instruksi kepada seluruh warga untuk melihat ataupun sudah bisa melihat kondisi rumah. Jika memang ada yang rusak untuk segera melapor ke pihak TNI ataupun Polri untuk nantinya didata untuk dilakukan pembiayaan ganti rugi. Dan saat ini juga Polri, TNI masih melakukan penyisiran di area sekitaran rumah warga dari radius 1 km. Sementara demikian, Pram dan juga Safa. Ya, terima kasih Irfan Hardiansyah. Selanjutnya kita ke Galuh Pandu yang ada di lokasi pengungsian. Selamat siang Galuh, bagaimana kondisi para pengungsi siang ini? Selamat siang Safa, Pram dan pemirsa. Saat ini saya berada di kediaman dari Lurah Desa Ciansana, yang mana tempat ini menjadi pusat pengungsian dari warga yang terdampak akibat ledakan yang terjadi di Gudmura atau gudang munisi daerah Kodam Jaya yang terjadi ledakan pada malam kemarin. Saat ini puluhan warga masih mengungsi di sini. Dari total korban yang diakibatkan ledakan tersebut ada sekitar 200 warga. Di sini ada 86 kakak. Dan sebagian lainnya juga sudah kembali ke rumah saudara, kerabat atau keluarganya. Namun puluhan lainnya masih ada di sini. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi di pengungsian dan juga seperti apa kronologi pada saat kejadian, kita akan coba berbincang dengan salah satu warga yang ada di sini. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, boleh berbincang sebentar dengan siapa di sini? Ibu Dewi. Ya. Dengan Ibu Dewi, oke. Ibu Dewi boleh diceritakan sedikit mungkin kronologi waktu kejadian ledakan kemarin seperti apa? Ya, boleh. Waktu ledakan itu pertama agak kecil, terus ledakan kedua dia gede banget, sampai rumah itu getar kayak ada gempa bumi. Terus saya keluar, itu posisi lagi berbuka puasa. Saya keluar itu warga udah pada ribut, ada gudang peluru meledak. Saya langsung teriak-teriak kan ke suami sama anak-anak, suruh keluar mengungsi gitu, menyelamatkan diri. Terus semua warga pada menyelamatkan diri masing-masing. Akhirnya mengungsi di rumah Pak Kepala Desa ya. Dari sudah sejak semalam mengungsi di sini, bagaimana situasinya? Situasinya mah alhamdulillah sih, kebutuhan bantuan dari semalam udah pada datang, seperti selimut, kasur, baju-baju, terus peralatan bayi semuanya pada datang, alhamdulillah. Jadi kebutuhan sandang pangan terpenuhi ya. Nah, ini kan hari ini udah bisa melihat kondisi rumah Bu Dewi, kondisinya seperti apa? Kalau saya belum pulang ya, yang baru pulang itu suami ngelihat kondisi rumah udah hancur, plafon udah pada runtuh, pada jatuh gitu. Pokoknya udah hancur semua rumah, kondisi rumah. Rumahnya hancur ya. Katanya ditemukan mortal, kemudian granat juga terpental dari titik kebakaran ini, seperti apa? Banyak ditemukan seperti bom itu, granat ya.
serpihan-serpihannya itu sampai ke rumah-rumah warga. Banyak sekali ditemuin di depan-depan rumah warga. Iya. Sampai sejauh ini masih belum tahu kapan bisa pulang, Bu Dewi? Iya, belum tahu. Soalnya belum dibolehkan pulang dulu. Masih was-was juga kita, masih takut. Iya. Tapi kalau seandainya nanti sudah boleh pulang, apa akan tetap tinggal di rumah itu meskipun sudah pernah kejadian ledakan seperti ini? Insya Allah, lillahi ta'ala aja. Harapannya seperti apa, Bu Dewi? Harapannya mudah-mudahan nggak ada kejadian seperti ini lagi, terus keamanannya lebih ditingkatkan lagi. Ya, begitu. Baik, terima kasih banyak Bu Dewi, semoga sehat selalu, semoga segera mendapat solusi dari apa yang sudah terjadi. Terima kasih. Dan itu tadi pemirsa, kami masih belum bisa mendapatkan informasi kapan warga di sini bisa kembali lagi ke kediamannya karena dianggap masih belum kondusif, dan sementara itu juga meskipun sudah padam api dan juga ledakannya juga sudah padam, namun warga masih disiagakan atau ditempatkan di tempat pengungsian ini demi keselamatan warga. Sementara itu dapat kami informasikan kembali ke Anda, Safa dan Pram. Galuh Pandu langsung dari pengungsian, dan sebelumnya tadi sudah ada rekan kami Irfan Hardiansyah langsung dari lokasi atau dekat lokasi dari gudang amunisi daerah. Pemirsa, terima kasih dan selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya, pemirsa, kerasnya ledakan yang terjadi di gudang amunisi daerah Kodam Jaya di Ciangsana Gunung Putri Bogor ini menyebabkan rusaknya sejumlah rumah warga di Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ya pemirsa, beginilah kondisi sejumlah rumah warga yang berada di Kampung Curug Parigi, RT 01, RW 08, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, yang mengalami kerusakan dan retak-retak usai terjadinya ledakan di gudang amunisi daerah Kodam Jaya di Ciangsana, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Bahkan kerasnya ledakan juga sempat membuat warga berhamburan keluar rumah dan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Kini petugas telah lakukan pendataan terhadap rumah warga yang mengalami kerusakan. Kena getaran ini. Kencang ke bawah. Ini nyampe sini, Pak. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait dampak kerusakan terhadap rumah warga dari ledakan gudang amunisi TNI AD, kita sudah terhubung dengan rekan kami Rahmat Hidayat langsung dari Kelurahan Cikiwul, RT 0106, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Selamat siang rekan Rahmat. Rekan Rahmat, mungkin Anda bisa sampaikan kepada kami sebenarnya jarak Anda melaporkan saat ini dengan lokasi gudang, apakah jauh atau dekat dari sini? Ya, jarak yang saat ini kami melaporkan sekitar hampir 500 meter dari lokasi titik ledakan. Namun kerasnya ledakan tersebut hingga mencapai wilayah yang ada di RT 01 RW 06 Kelurahan Cikiwul. Dari dampak ledakan, kerasnya ledakan itu pun membuat sejumlah rumah warga mengalami kerusakan hingga retak-retak. Saat ini pihak dari pemerintah Kota Bekasi dan TNI sedang melakukan pendataan rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan. Namun demikian, dari total warga yang terdampak di RT 01 RW 06 ini sekitar hampir 70 keluarga. Demikian, Pram. Rahmat, mungkin kalau di bagian di Kabupaten Bogor sendiri banyak warga yang diungsikan. Nah, kalau di tempat Anda melaporkan saat ini, tampaknya di belakang aktivitas Anda, warga di sana masih normal di sana. Apakah tidak terjadi atau diungsikan mereka untuk ke tempat yang lebih aman sejauh ini? Ya, sebelumnya memang pasca ledakan semalam warga di RT 01 RW 6 sempat diungsikan ke rumah RW setempat. Namun saat ini warga pun sudah kembali ke masing-masing rumah. Namun warga pun masih tetap berkumpul persisnya berada di depan musola yang ada di lingkungan RT 01 RW 06. Demikian, Pak. Kalau petugas hingga siang hari ini masih menyisir, nggak melakukan penyisiran di daerah-daerah terdampak di sana? Ya, untuk daerah terdampak sendiri petugas dari Kelurahan Cikiwul dan Kecamatan Bantar Gebang serta dari TNI pun masih melakukan pendataan di lokasi terdampak dari ledakan
gudang amunisi tersebut. Demikian, Pak. Oke, kalau Anda sempat mengobrol dengan warga di sekitar yang rumahnya terdampak besar dan rusak akibat ledakan kemarin, ini seperti apa sih ceritanya hingga kok bisa sebesar itu? Apa kerusakannya yang mereka alami? Ya, kerusakan dari rumah warga yang ada di wilayah RT 01 RW 6 Kelurahan Cikul ini karena ledakan yang cukup keras. Bahkan di saat ledakan tersebut, warga mengira itu suara dentuman ban pecah. Namun setelah warga keluar, ternyata adanya gudang amunisi yang tidak jauh dari pemukiman warga ini yang kebakar lalu meledak. Demikian, Pak. Ini mengingat kerusakan cukup berat di sana, rekan Rahmat Hidayat, apakah ini warga yang mengalami rumah terdampak cukup besar di sana? Apakah mereka memilih tinggal di rumahnya saat ini? Apa pindah ke tempat yang lebih aman terlebih dahulu? Mengingat untuk menghindari hal-hal yang memungkinkan seperti bangunan yang ambruk atau sebagainya? Ya, untuk saat ini ya warga yang terdampak dari kerusakan ini masih tetap bertahan di rumah, namun mereka pun merasa khawatir karena kondisi rumah yang dalam kondisi rusak dan retak dikhawatirkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Maka dari itu warga pun berharap agar pemerintah Kota Bekasi maupun pihak TNI segera memperbaiki rumah-rumah warga yang mengalami terdampak dari ledakan tersebut. Demikian, Pak. Rekan Rahmat Hidayat, semoga ada bantuan dari pemerintah setempat terkait ledakan yang terjadi kemarin untuk warga di sana. Terima kasih banyak rekan Rahmat Hidayat. Ya, pemirsa, insiden ledakan di gudang amunisi sudah beberapa kali terjadi. Ledakan paling parah pemirsa terjadi di gudang amunisi Korps Marinir Cilandak, Jakarta Selatan, di mana 15 orang meninggal akibat peristiwa itu. Ya, pemirsa, pada 30 Oktober pemirsa, 1984 ledakan terjadi di gudang amunisi Korps Marinir Cilandak, Jakarta Selatan. Di mana di sini sebanyak 6 gudang berisikan artileri berat seperti roket hingga mortir pun hancur akibat ledakan ini. Ledakan berdampak hingga ke kawasan sekitar gudang amunisi, dari Cilandak hingga Jalan Fatmawati. Akibat ledakan ini sebanyak 15 orang dilaporkan meninggal dunia dan puluhan lainnya terluka. Ya, pemirsa, sementara itu penyebab terjadinya ledakan akibat dari peluru mortir 80 mm buatan Yugoslavia ini yang tiba-tiba meledak. Kemudian pemirsa, pada 5 Maret 2014, sebuah gudang amunisi pasukan Katak TNI Angkatan Laut di Pondok Dayung, Jakarta Utara juga meledak. Di mana ini gudang berisikan beragam senjata, amunisi ringan hingga bahan peledak. Dan kencangnya ledakan akibatkan wilayah sepanjang 1 km juga terasa dampaknya. Akibat peristiwa ini pemirsa, seorang tewas dan puluhan lainnya juga terluka. Ledakan ketika itu diduga berasal dari bahan peledak TNT. Peristiwa selanjutnya pemirsa, ledakan tak hanya terjadi di gudang amunisi milik TNI, dan pada tanggal 14 September 2019, gudang bahan peledak Makobrimob Serondol, Semarang, Jawa Tengah ini juga meledak dan juga terbakar. Dampak ledakan juga terasa hingga permukiman warga Serondol. Akibat peristiwa ini, 1 anggota Brimob terluka, sementara penyebab ledakan diduga karena mortir sisa Perang Dunia yang tiba-tiba meledak. Di tahun ini pemirsa, tepatnya pada 4 Maret kemarin, ledakan terjadi di gudang amunisi Mako Gegana Brimob Polda Jatim pemirsa. Di mana ledakan mengakibatkan kerusakan di sejumlah bangunan sekitar Mako seperti kantor Kodim, kantor Kecamatan Kerantin, dan akibat peristiwa ini 10 anggota Gegana terluka dan jalani perawatan di rumah sakit. Sementara penyebab ledakan berasal dari sisa-sisa bahan peledak yang akan dimusnahkan. Dan pemirsa, terbaru ledakan di gudang amunisi daerah Kodam Jaya TNI Angkatan Darat di Ciangsana Bogor tadi malam pada tanggal 30 Maret pemirsa. Di mana ledakan ini berdampak ke sejumlah rumah warga di sekitar lokasi kejadian hingga membuat warga mengungsi. Beruntung kali ini tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dan menurut Pangdam Jaya, penyebab terjadinya ledakan akibat sejumlah amunisi di gudang yang sudah kedaluarsa.
Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Polisi akhirnya menetapkan pengasuh yang menganiaya anak selebgram di Kota Malang, Jawa Timur, di mana pelaku mengaku kesal lantaran korban yang masih 3 tahun itu menolak diobati. IPS 27 tahun, warga Bojonegoro ini dijadikan tersangka oleh Polres Malang Kota karena terbukti menganiaya bocah 3 tahun, anak seorang selebgram wanita. Polisi telah memeriksa orang tua korban dan 2 asisten rumah tangga lainnya, serta memeriksa rekaman kamera pengawas. Kasus ini bermula setelah orang tua korban curiga tersangka mengirimkan foto korban yang terluka lantaran jatuh di kamar mandi. Orang tua korban lalu memeriksa rekaman kamera pengawas dan mendapati bukti anaknya dianiaya. Hasil sementara visum ada bentuk luka memar pada mata sebelah kiri, ada luka goresan di kuping sebelah kanan dan kiri, begitu juga dengan bagian kening ataupun jidat. Dari hasil interogasi dan penyidikan oleh penyidik unit PPA Satreskrim Polresta Malang Kota, ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh suster kepada korban dengan cara memukul menggunakan buku. Ini juga sudah kita amankan, ada beberapa buku yang digunakan termasuk menyiram dengan minyak gosok, salah satu minyak merek, dan juga melakukan memukul dengan bantal. Sementara itu kepada polisi, tersangka berdalih menganiaya korban lantaran kesal karena korban tidak mau diobati. Selain itu, tersangka mengaku sedang ada masalah di mana anggota keluarganya sedang sakit. Pengakuan dari pelaku motifnya adalah tersangka ini merasa jengkel dengan korban akibat ketika itu korban ingin diobati karena bekas cakaran yang ada di tubuh korban, namun korban menolak, tidak mau. Selain itu juga pengakuan dari tersangka ada beberapa faktor pendorong personal pengakuan tersangka. Pada saat itu ada salah satu anggota keluarga dari tersangka yang sedang sakit. Namun itu tidak bisa dijadikan alasan pembenar apapun untuk melakukan kekerasan terhadap anak. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka yang sudah 1 tahun menjadi pengasuh korban itu diancam hukuman 5 tahun penjara. Sebelumnya, seorang anak selebgram dianiaya pengasuhnya di rumahnya di Kota Malang, Jawa Timur, hingga luka lebam di sekujur tubuh. Peristiwa ini viral setelah ibu korban yang merupakan selebgram mengunggah rekaman kamera pengawas peristiwa tragis yang dialami oleh anaknya. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Oke, ya pemirsa, ribuan kendaraan mengular. Ya pemirsa, sejumlah warga memilih mudik lebih awal di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Ya, calon penumpang memilih mudik di awal untuk menghindari kepadatan saat puncak mudik di stasiun. Minggu pagi stasiun Pasar Senen ramai dikunjungi calon penumpang yang memilih untuk mudik lebih awal. Masa angkutan Lebaran 2024 telah dimulai sejak 31 Maret kemarin hingga berakhir pada tanggal 21 April 2024. Di masa angkutan Lebaran, PT KAI menyediakan tiket kereta sebanyak 957.000 lebih dan hingga kini masih tersisa sebanyak 355.000 tiket. Puncak arus mudik di stasiun Pasar Senen ini diprediksi akan terjadi pada 8 April 2024. Hati-hati jaga tiga bagian selatan, termasuk termasuk rangkaian kereta Japan.
Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi berlanjut, kita terhubung dengan rekan kami Wenda Nura langsung dari stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Halo, selamat siang rekan Wenda. Apakah benar per hari ini sudah banyak para pemudik yang melakukan mudik lebih awal? Ya, selamat siang Pram, Syafa dan juga pemirsa. Memang betul sekali pada hari ini khususnya di stasiun Pasar Senen ini sudah mulai dipadati oleh ribuan calon penumpang. Dan terpantau sejak tadi pagi ini para calon penumpang terus berdatangan dan terus memadati stasiun Pasar Senen. Dan tepat di belakang saya saat ini juga terlihat padat sekali para calon penumpang yang sedang melakukan check-in untuk perjalanan mereka. Dan sebagian lainnya ini juga telah memadati ruang tunggu. Dan ini dikarenakan karena pada hari ini PT KAI telah menetapkan sebagai hari pertama angkutan lebaran. Begitu, jadi untuk para calon penumpang ini sudah mulai padat untuk melakukan perjalanan mudiknya gitu. Dan sejumlah petugas KAI juga ini terlihat menyebar untuk mengamankan selama masa angkutan lebaran. Dan selain para petugas dari PT KAI, ini terlihat juga para porter yang dengan sigap menawarkan bantuannya, menawarkan jasanya kepada calon penumpang. Dan meski terlihat ramai, ini bisa dikatakan belum seberapa karena memang puncak arus mudik dari PT KAI sendiri menyatakan akan terjadi di tanggal 8 April 2024 karena akan ada lebih dari 43.000 penumpang. Dan untuk arus balik ini akan terjadi pada tanggal 15 April yang mana akan ada sebanyak lebih dari 42.000 penumpang. Dan dari PT KAI sendiri khususnya stasiun Pasar Senen ini menghimbau untuk para calon penumpang yang telah membeli tiket secara online disarankan untuk melakukan e-boarding secara online juga. Hal ini untuk mengantisipasi antrian yang panjang di loket tempat cetak tiket. Dan juga untuk Anda pemirsa yang ingin melakukan perjalanan mudik lebaran menggunakan moda transportasi kereta disarankan untuk membeli tiket per tanggal 31 Maret hingga 4 April karena masih tersedia sebanyak 40% kursi yang kosong. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke studio Pram dan Syafa. Ya, terima kasih Wenda Nura melaporkan langsung dari stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Pemirsa, di era digital seperti sekarang, banyak orang yang berlomba-lomba flexing atau pamer hingga mengumbar masalah pribadi di media sosial. Lalu pemirsa, bagaimanakah pandangan Islam terkait hal ini? Dan berikut penjelasan selengkapnya dalam Kamu Tanya, Ustadz Wijayanto menjawab. Pak Ustadz, mau nanya nih, apa hukumnya jika pada saat bulan puasa kita flexing di sosial media? Nah, postingannya tuh buka puasa yang mewah-mewah dan baju-baju kita yang mewah-mewah. Apa hukumnya Pak Ustadz? Orang melakukan flexing termasuk orang yang pamer itu tidak hanya di bulan Ramadan. Itu larangan umum di Ramadan maupun di luar Ramadan orang tidak boleh flexing. Kenapa? Karena untuk menjaga tata nusantara. Kenapa dulu orang itu dilarang pakai sutra dan emas? Karena dalam rangka untuk kesetaraan supaya tidak ada gap sosial. Apalagi pelarangan itu awalnya adalah musim paceklik, untuk cari makan aja susah, ini sementara pakai emas, pakai sutra. Itu awalnya, walaupun hadis itu berlaku secara umum. Maka orang yang flexing, orang yang pamer itu laisa minal Islam. Islam melarang dan tidak boleh untuk pamer. Karena jiwa pamer itu adalah jiwa yang merusak keimanan. Dulu salah satu penyakitnya Korun adalah dia suka pamer. Jadi dia keluar dengan kemegahannya sampai-sampai orang itu punya pendapat lain, oh itu orang yang sukses. Karena sukses dilihat dari kekayaannya. Sementara kalau orang yang tahu beriman di dalam surat Al-Qasas ayat 78-79 justru kesuksesan bukan pada kepemilikan harta. Tetapi orang yang punya kepemilikan harta tapi memberi manfaat bagi orang lain, yaitu suka sedekah.
Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya, gini Pak Ustadz, kita kan dalam rumah tangga itu kan banyak sekali masalah. Nah pertanyaan saya adalah, apakah hukumnya ketika kita curhat-curhat di media sosial tentang masalah rumah tangga kita itu? Terima kasih atas jawabannya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Curhat itu sangat baik, tetapi harus kepada alul hal wal aqd. Orang yang tahu hukum-hukum agama dan orang yang tahu permasalahan. Maka sangat dilarang curhat kepada sembarang orang. Cukup dikatakan kamu itu bohong, walaupun itu benar, tapi kau sampaikan di tempat umum. Oh dasar suami saya itu letoy, dasar istri saya itu cerewet. Nah, itu tidak boleh dilakukan di tempat umum, apalagi untuk status, apalagi di sosmed. Boleh melakukan apa? Satu, orang bercurhat itu karena untuk cari penyelesaian. Misalnya seorang yang sakit mencurhatkan kepada dokter, saya punya istri kok begini-begini, frigid, lemah itu, punya suami kok impoten. Boleh, karena untuk pengobatan, penyelesaian. Tetapi kalau tidak untuk itu, maka walaupun benar saja dihitung bohong, maka dilarang betul. Jangan sampai curhat di tempat umum, jangan curhat kepada orang bukan ahlinya, bahkan curhat kepada orang yang masih punya masalah nggak boleh. Karena dia tidak akan memberikan satu, apalagi nggak tahu ilmu hukum agama, apalagi di tempat umum. Maka yang terjadi nanti bukan menjadi kebaikan, tetapi malah menjadikan orang punya penilaian, justifikasi pada yang salah kepada yang kita curhati. Artinya apa? Keluhan apapun sampaikan pada Allah, cukup dengan doa, cari orang yang bisa memberi penyelesaian. Dulu Rasulullah pada sahabat, sekarang cari orang ahlinya, para ulama, para ustadz, para kiai, orang yang tahu ahli hukum dan permasalahannya. Ya pemirsa, bulan suci Ramadan semakin meriah dengan gelaran sejumlah acara di berbagai daerah. Ya, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, warga antusias hadir di Panggung Emas Ramadan. Selain untuk menyaksikan rangkaian hiburan musik, pengunjung juga bisa berbelanja produk lokal berkualitas. PT Pegadaian menggelar Panggung Emas Ramadan 2024 secara serentak. Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, warga antusias menghadiri Panggung Emas Ramadan yang digelar di Duta Mall 2. Selain menghadirkan berbagai lomba, pengunjung juga bisa menikmati suguhan berbagai macam kuliner berbuka puasa di Food Bazaar. Tidak ketinggalan, produk-produk lokal berkualitas dari pengrajin UMKM turut dihadirkan di acara ini. Salah satu gerai yang banyak menarik minat pengunjung adalah Bazar Emas, di mana pengunjung bisa membeli emas secara tunai atau kredit. Di hari kedua ini cukup banyak antusias dari masyarakat yang berkunjung dan masuk ke stand-stand. Karena di Festival Ramadan ini kami mengadakan Bazar Emas juga. Jadi selain UMKM, nasabah pengunjung dari Duta Mall bisa melihat bazar yang kita lakukan, yaitu bazar emas-emas perhiasan yang bisa dilakukan pembelian secara cash maupun secara kredit. Panggung Emas Ramadan PT Pegadaian berlangsung sejak 29 Maret 2024 hingga 31 Maret 2024. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Elsa Pratiwi, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan peziarah rohani dari berbagai daerah mengikuti prosesi Laut Semana Santa di Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Ya, tradisi berusia 500 tahun ini diadakan dalam rangka menyambut Paskah. Ribuan peziarah mengikuti Pekan Trihari Suci di Kota Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Prosesi menyambut Paskah ini dimulai dengan membawa peti berisikan patung Yesus tersalib dengan menggunakan perahu. Perahu tanpa mesin atau yang disebut berok ini memiliki panjang 8 meter dan lebar 80 cm. Selain berasal dari daerah sekitar, ribuan umat Katolik peziarah yang menghadiri perayaan ini juga datang dari berbagai penjuru dunia. Mereka datang untuk berdoa dan berharap agar Tuhan mengabulkan doa-doa mereka. Setiap tahun umat Katolika ikut ziarah ke sini, apa yang mereka inginkan itu biasanya dikabulkan. Maka itu saya dengar dari cerita ke cerita, akhirnya
saya hari ini saya bisa ke Flores dan saya bersyukur, sangat bersyukur kepada Tuhan karena bisa saya ke sini dengan selamat. Dalam tradisi Semana Santa yang sudah berlangsung lebih dari 5 abad ini, pintu Kapela Tuan Ma dan Kapela Tuan Ana dibuka untuk para peziarah. Di 2 tempat sakral umat Katolik Kota Reinha Rosari inilah, peziarah memanjatkan doa permohonan dan berharap Tuhan mengabulkan doa-doa mereka. Dari Larantuka, Joni Nura, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, perayaan Paskah di berbagai kota di Indonesia berlangsung meriah. Salah satunya di kota Jayapura, Papua, umat Nasrani merayakan Paskah dengan menggelar pawai obor keliling kota. Ribuan jemaat dari berbagai gereja di kota Jayapura, Papua memegang obor mengitari jalan-jalan utama di kota itu. Dengan sukacita, jemaat berkeliling sambil menyanyikan lagu-lagu rohani. Rombongan jemaat mengakhiri pawai obor perayaan Paskah di depan gereja dan menyalakan api unggun. Pawai obor bermakna merayakan hari kemenangan umat Kristiani yang percaya dengan kebangkitan Kristus. Ya, makna dari pawai obor itu yang pertama simbol dari terang. Karena saat pawai obor itu ada api nyala. Itu menerangi dunia yang gelap. Dunia yang gelap. Dan simbol dari api terang itu mempunyai arti firman atau Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk membuat terang. Di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, pawai obor kemenangan Paskah dimulai Minggu pagi pukul 4 dini hari waktu setempat. Menempuh rute kurang lebih 3 km, warga gereja Kristen Sumba dengan sukacita melantunkan puji-pujian pada Kristus. Ya, kita tetap mau menanamkan bagaimana rasa cinta kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah berkorban untuk kita, menyelamatkan kita, dan dengan kuasa kebangkitan itu terus membangkitkan semangat kita untuk hidup di dalam kebenarannya. Umat Kristiani merayakan Paskah pada tanggal 31 Maret 2024. Hari Raya Paskah untuk memperingati kebangkitan Yesus setelah penyaliban. Paskah pada tahun ini mengusung tema hidup sebagai alat kebenarannya. Dari Jayapura dan Kabupaten Sumba Timur, Freddy Nuboba, Dion Umbu, iNews melaporkan. Lalu pemirsa, bagaimanakah perayaan Paskah di ibu kota? Kita terhubung dengan rekan kami Ayu Pratiwi langsung dari Gereja Katedral Jakarta. Selamat siang rekan Ayu, apakah jalannya ibadah perayaan Paskah di sana masih berlangsung di Gereja Katedral siang hari ini? Iya, selamat siang Pram, Arlisa dan juga pemirsa, bahwa betul hari ini untuk ibadah misa masih digelar dan ini merupakan misa ketiga, yaitu untuk keluarga dan juga anak yang langsung dipimpin oleh Romo Yohanes. Dan dari Gereja Katedral untuk pekan puncak suci pada minggu ini memang akan menggelar sebanyak 4 misa yang terbagi menjadi 4 jam di jam 6 pagi, kemudian dilanjutkan setengah 9 pagi, kemudian jam 11 siang dan jam 5 sore. Namun yang menarik pada tahun ini, Pram dan juga siapa adalah nantinya setelah gelaran ibadah misa yang saat ini sedang berlangsung akan ada pembagian hasil alam, di mana di sini sudah disiapkan banyak sekali buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Tentu ini sebagai bentuk untuk mengajak refleksi hidup bahwa alam sudah banyak sekali memberikan kepada umat manusia, sehingga penting sekali bagi umat manusia dalam rangka Paskah ini untuk tetap menjaga kelangsungan alam dan juga kelestariannya. Dan tak hanya itu, Pram Syapa dan juga pemirsa, bahwa memang hari ini juga untuk tema sendiri sangatlah menarik, yaitu temanya tentang kesejahteraan bersama, dan tentu diharapkan nantinya seluruh umat dapat bangkit bersama dengan kebangkitan Kristus. Dan sementara demikian kembali ke studio. Ya, terima kasih Ayu Pratiwi melaporkan langsung dari Gereja Katedral Jakarta dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, di libur panjang Paskah dan akhir pekan, arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak hari ini terpantau ramai lancar. Ya, pemberlakuan rekayasa arus lalu lintas pun diberlakukan secara situasional. Arus lalu lintas menuju kawasan Puncak Cisarua terpantau ramai lancar.
Namun, untuk menghindari terjadinya kepadatan arus kendaraan, Satlantas Polres Bogor tetap memperlakukan rekayasa arus lalu lintas, baik itu dengan ganjil genap maupun dengan rekayasa one way atau satu arah. Namun hal ini diberlakukan secara situasional. Guna menghindari terjadinya kepadatan volume kendaraan, polisi disiagakan di sejumlah titik rawan kemacetan seperti Simpang Megamendung, Pasar Cisarua, serta titik yang menjadi tempat warga berkumpul untuk menunggu waktunya berbuka puasa. Ya, pemirsa, menyemarakan bulan suci Ramadan, sejumlah acara digelar untuk mengisi kegiatan positif selama berpuasa. Ya, diantaranya dengan berinvestasi melalui media emas. Puncak Festival Ramadan PT Pegadaian digelar selama 3 hari bertemakan Panggung Emas yang digelar sejak 29 Maret hingga hari ini di lobi Plaza Medan Fair, Jalan Gatot Subroto, Medan, Sumatera Utara. Acara digelar secara nasional di 61 titik dan 12 kantor wilayah untuk memberikan apresiasi kepada masyarakat Kota Medan dan Sumatera Utara. Kegiatan ini kami laksanakan dalam rangka untuk memberikan apresiasi kepada masyarakat di Kota Medan khususnya dan masyarakat Sumatera Utara pada umumnya. Dan juga di dalam kegiatan ini nanti di hari Sabtu, di puncaknya malam Minggu, kita akan menyerahkan hadiah utama dalam program Pegadaian Point yang akan disampaikan bersama dengan Pak Gubernur Sumut, Pak PJ Gubernur, yang hadiahnya adalah 1 unit mobil wuling. Pengunjung menyambut antusias kegiatan Panggung Emas sebagai bentuk kepedulian PT Pegadaian kepada UMKM. Bagus lah, ada dukungannya kan, buktinya sekarang dibuat seperti ini kan, baik yang sudah punya kur ataupun dari Pegadaian Trainer kan juga ada beberapa UKM yang lulus Pegadaian Trainer, dia ikut juga. Tidak hanya itu, dengan adanya bazar emas mempermudah masyarakat berbelanja sambil menggadai emas di bazar yang disediakan. Pamerannya juga bagus juga. Tadi saya sudah ini juga tadi ke mencuci emas tadi. Jadi emasnya udah bersih dari cuci. Peserta. Harapannya Bu, mungkin kegiatan ini ke depannya? Ya, harapannya ya lebih bagus lagi, terus ya mungkin hadiahnya lebih besar lagi. Kegiatan ini diisi oleh sejumlah rangkaian acara, diantaranya Lomba Dai Cilik, Literasi, Bazar UMKM, serta Bazar Emas PT Pegadaian. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Dan pemirsa, usai sudah iNews siang hari ini, saksikan terus video-video eksklusif dari iNews di kanal YouTube @official iNews. Ya, dan jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional lengkap di inews.id. Saya Syafaati Suryo. Dan saya Pram, sejak pemirsa pamit undur diri. Selamat beraktivitas, terima kasih dan sampai jumpa.